Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, ibu nyai yang kami muliakan, hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada saat hari ini, di pagi hari ini, diawali dengan sholat subuh berjamaah, kita bisa berkumpul, bermuajahah bersama-sama guna untuk belajar bersama, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan kualitas puasa kita yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik sholat kita, sholat sunnah kita, sholat wajib kita, duha kita, tarawih kita, sedekah kita atau zakat kita, haji kita, dan puasa Ramadan kita benar-benar dipersembahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk syarat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah harus niatnya ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah, maka amal ibadah tersebut akan menjadi amalan yang sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan syarat yang kedua, yakni ketika kita sudah beramal ibadah, sudah diniatkan ikhlas karena Allah, maka tentu saja kita harus mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahami oleh ulama-ulama salaf kita. Karena walaupun seikhlas apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak sesuai tuntunan baginda Nabi yang dipahami oleh para ulama-ulama salaf kita, misalkan ada orang sholat subuh 4 rakaat, jelas ini melanggar aturan yang diatur oleh baginda Nabi Muhammad atau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seikhlas apapun, syahusu apapun, amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin menyampaikan tentang istiqbalu Ramadan. Seharusnya ini disampaikan di awal, tapi tetap insya Allah akan bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan ini merupakan syahrun azim, ya, sayyidus syuhur indallah, rajanya bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa afdaluha indallah, dan merupakan bulan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrun azim mubarak, bulan yang agung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrus siyami wal qiyam, bulan untuk berpuasa dan untuk memperbanyak qiyamul lail, qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan.
wa musimun adim min mawasimil khairat, dan musim yang agung dari musim-musim kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di situ diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas daripada petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam menghadapi Ramadan ini atau mendapati Ramadan ini, kita sebagai manusia menjadi dua bagian, terpecah menjadi dua bagian atau dua golongan. Golongan yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yakni golongan orang-orang yang bahagia ketika akan datang Ramadan. Ini masih akan datang saja. Sebelum Ramadan datang, mereka sudah bahagia menyambutnya dengan penuh sukacita. Itulah yang dilakukan oleh para salafun saleh, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kita sebuah doa. Itu doa dibaca ketika saat kita di bulan Rajab. Doa ini artinya mengandung arti bahwasanya kita akan memasuki bulan Ramadan dan kita harus bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Doa tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bunyinya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini artinya ketika kita membaca doa ini, benar-benar ingin kita ini menjadi hamba Allah yang diberikan panjang umur sehingga nyampe pada bulan Ramadan. Dan orang yang golongan pertama tersebut, mereka ketika nyampe di bulan Ramadan, mereka ingin tetap berlama-lama di bulan Ramadan. Ingin seakan-akan Ramadan ini dijadikan sampai 1 tahun. Tidak pernah menghitung hari kapan Ramadan akan berlalu. Ya. Kalau kita kadang-kadang guyonan puasa dapat 1 hari, alhamdulillah 29 hari lagi kita sudah akan memasuki Idul Fitri. Sudah guyon seperti itu. Padahal seharusnya kita sudah melupakan semuanya. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan kapan Idul Fitri. Kita enak-enakan saja, berasyik-asyik berlama-lama di bulan Ramadan, tidak ingin Ramadan ini cepat berlalu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafun saleh ketika bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba atau masuk di dalam Ramadan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka ngaji sebanyak-banyaknya, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, sholat tahajud, sholat tarawih, atau memperbanyak perbuatan amalan ibadah, sedekah, menyenangkan orang lain, dan lain sebagainya. Intinya tidak ingin melakukan hal-hal yang buruk ketika bulan Ramadan. Karena mereka menyadari, walaupun mereka ini sebenarnya adalah orang-orang terbaik, ya, generasi-generasi terbaik, mereka pun menyadari bahwasanya ini mereka merasa banyak dosa. Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas dosanya setiap hari ini tidak pernah luput dari kita. Ya. Jadi mereka ketika masuk bulan Ramadan mempersiapkan diri semuanya. Diniatkan ikhlas karena Allah, memperbanyak baca Al-Quran. Panjenengan tahu siapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Ketika bulan Ramadan, beliau sibuk dengan membaca Al-Quran. Imam Malik ketika masuk Ramadan, beliau menutup semua kajian, beliau hanya membaca Al-Quran. Yang dikaji hanyalah urusan dengan Al-Quran saja. Sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i ketika masuk Ramadan 60 kali beliau hatam Al-Quran. Artinya dalam sehari beliau hatam Al-Quran selama dua kali. Dua kali beliau hatam Al-Quran. Di antara kita sudah ada yang hatam 2 kali? Sampai detik ini sudah ada yang hatam 2 kali? Belum. Nah, kalau belum ya segera. Atau di program ya, di program supaya hatam sampai 2 kali. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i sehari sudah hatam 2 Al-Quran. 30 hari beliau menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Ulama-ulama yang lain setiap sholat malam beliau hatam Al-Quran. Setiap sholat malam. Walaupun melaksanakan tarawih menambah lagi. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan qiyam. Bulan untuk memperbanyak sholat malam. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada 2 hadis yang mirip, satunya man shoma, satunya man qama. Jadi barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni, dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mana bahagia ketika masuk bulan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan pun sudah bahagia, senang, duka cita. Dan ketika masuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi golongan orang yang kedua ketika masuk Ramadan. Dia sudah menghitung hari, kapan ya Ramadan cepat berlalu. Saya tiap hari lapar, nggak makan, nggak minum. Jadi dihitung sampai dikasih tanggalan. Ini dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4, sampai dapat 9 hari. Bahkan para ulama atau orang-orang yang salafun saleh, para orang-orang guru-guru kita ketika masuk Ramadan nggak tahu kapan ini Ramadan keberapa. Ya, ada yang seperti itu. Tapi walaupun begitu kita nggak ada masalah menghitung Ramadan kapan ya. Khawatirnya nanti tiba-tiba sudah 40 hari. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yakni golongan orang-orang yang senang ketika masuk Ramadan, dan golongan orang-orang yang mana ketika masuk Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yatawallal jami'a bi riayatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.